pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, bagi saudara yang masih juga malas, masih juga enggan bekerja, dengarkan baik firman Tuhan ini. Mengapa? Kalau saudara bekerja keras bersama dengan Tuhan, saudara pasti berhasil. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami percaya Tuhan, kalau kami bekerja keras bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti membuat usaha kami berhasil. Tolong kami semua yang merasa enggan, merasa malas bekerja, kami berdoa, angkat kami semua Tuhan. Bangkitkan semangat kerja kami hari ini melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari perjanjian baru, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara pemirsa, ini memang bicara tentang pelayanan. Jadi kalau sudah mau melayani Tuhan, saudara harus menjadi pelayan Tuhan yang rajin, yang gigih melayani Tuhan. Jangan lihat, loh saya sudah melayani di sini sudah mau 10 tahun, tapi jemaat yang saya peroleh ya sampai sekarang ya sudah untunglah kalau dapat jemaat baru sebanyak 10 orang. Oh, saudara sekalian,
10 orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Sudah pernah baca nanti sebentar baca dalam Lukas pasal 15. Itu ketika ada 1 jiwa diselamatkan itu, saudara sekalian. Itu sudah tempik sorak di surga. Semua penghuni surga itu bersorak-sorai karena ada 1 jiwa yang ditarik dari neraka masuk ke surga. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi jangan abaikan saja itu kesulitan dan pergumulan. Saudara mulai menyalahkan diri sendiri. Apa salah saya ya sehingga Tuhan tidak memberkati pelayanan saya? Di Tiongkok sana, saudara sekalian, ada semacam bambu. Ya. Ada semacam bambu yang kalau kita tanam, saudara sekalian, sepertinya bambu itu mati. Dan itu tidak tahu kenapa begitu, sekitar 4 tahun dia tidak bisa tumbuh. Tetapi sesudah 4 tahun dia mulai bertumbuh, mekar, banyak rebungnya, dan itu rebung kemudian menjadi bertambah-tambah kemana-mana. Luar biasa. Saudara dengar tadi hukumnya untuk tanaman ini, bambu ini selama 4 tahun. Dan kalau sudah melayani Tuhan, ya abaikan sajalah. Nah, sekarang kita bicara tentang dunia bisnis. Ya. Umumnya orang mau apa? Modal kecil, kerjanya tidak berat, untungnya banyak. Mana ada prinsip begitu, saudara sekalian? Tolong dengarkan saya baik-baik. Saya anak petani, ya, terutama ibu saya, saudara sekalian, orang yang gigih bekerja, ya, sampai waktu adik saya yang bungsu masih kecil dibuat atap kajang begini di tengah-tengah ladang kami, dan ibu saya mencabut rumput dan saya tukang jaga di situ. Kenapa? Saya memastikan bahwa adik saya tidak digigit oleh nyamuk. Karena di tempat kami pada masa itu sekitar awal tahun 60-an itu masih pandemi malaria. Jadi saya pindahkan itu. Waktu itu saya masih kecil juga. Jarak kami dua itu 3 tahun umurnya. Ibu saya gigih bekerja. Ayah saya bekerja juga memang. Yang menebang pohon kan prinsip kami orang Dayak itu, yang menebang pohon besar-besar pada waktu itu masih ada banyak pohon besar-besar, itu tentu laki-laki yang mengerjakannya. Terus kemudian yang merumput misalnya itu dikerjakan oleh perempuan. Jarang di mana ada laki-laki yang ikut merumput di ladang. Hasilnya apa? Selalu berkecukupan. Oleh sebab itu saya sangat menghargai kerja keras orang. Nah, turun kepada saya. Kemudian ada satu waktu di mana saya melihat ibu saya kurang sehat. Apa yang saya buat, saudara sekalian? Waktu itu saya masih SD. Saya beli di kota, bukan di kota, di satu tempat belanja. Sampai sekarang masih ada tempat itu. Kami jalan kaki kira-kira 4 jam kami ke sana dengan ayah saya. Kemudian saya beli apa? Beli kelereng, beli itu karet gelang itu, saudara sekalian. Loh, untuk apa karet gelang itu? Itu untuk buat ketapel. Kenapa begitu? Orang kan kalau buat ketapel dengan ban dalam sepeda kan? Jangankan ban dalam sepeda aja saya tidak pernah lihat waktu saya masih kecil. Jadi saya punya akal itu, ambil itu, kemudian di tempat kami ada banyak itu yang begini bentuknya untuk kami buat ketapel. Itu kalau ada ketapel yang bagus itu, saudara sekalian, itu bajing pun kena, bisa mati. Ya, ada lauk pauk. Dan kemudian apa yang saya jual? Kelereng, kemudian permen dan karet gelang.
Saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Bukan, memang betul-betul usaha. Pergi ke kampung yang terdekat, kemudian dengan teman-teman saya jual itu kemudian. Dan hasilnya waktu saya ujian SD, saya bawa mami saya, ibu saya yang sakit, ke kota untuk berobat. Mengapa? Waktu itu di kecamatan pun tidak ada puskesmas tahun 60-an. Jadi itu maksud saya. Jadi saya sudah ditempa dengan kondisi-kondisi yang sulit, dan kemudian dari kecil sudah rajin. Makanya kalau orang tanya saya, sampai sekarang Pak masih rajin? Ya ini dia buat program ini. Sudah pikir gampang buat program seperti ini. Ini sulit saudara sekalian. Sulit sekali. Ya. Tetapi saya gigih mengerjakannya, sehingga satu kali rekaman beberapa program dapat diselesaikan. Begitu juga membuat makanan bergizi hari ini yang tertulis. Sudah pikir gampang buat, setengah mati buat. Dulu waktu sebelum pandemi saya buat itu dalam bentuk apa? Buku. Namanya Repriga, Renungan Pribadi dan Keluarga. Saya kira sebagian saudara yang menyaksikan program ini pernah menggunakan buku itu. Dicetaknya di ibu kota, di Jakarta, saudara sekalian, dengan percetakan yang bagus. Itu selalu prinsip hidup saya. Itulah yang saya ingin saksikan hari ini kepada saudara-saudara sekalian. Bersama dengan Yesus, kita pasti sukses, kita pasti berhasil. Loh, kita lihat kan ada hamba-hamba Tuhan juga yang miskin, yang menderita. Itu bagian dari rencana Tuhan untuk hidup mereka, supaya kalau saya misalnya kekurangan, sudah tahu bahwa saya punya prinsip. Kalau saya kekurangan uang, saya percaya bahwa Tuhan sedang mengajar saya untuk menghargai uang koin, saudara sekalian. Itu tujuan Tuhan. Kalau saya sakit, aduh, kok bisa saya sakit? Saya biasa mendoakan orang sembuh. Kenapa kok saya sampai sakit? Supaya saya bisa menghargai kesehatan yang Tuhan berikan, menghargai makanan yang Tuhan berikan, dan juga berjuang untuk menjaga kesehatan sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong Tuhan supaya semua warga jemaat kami Tuhan, seluruh pemirsa menyaksikan program ini, mereka semua mulai sadar bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan, di luar kerjasama dengan Tuhan, kami tidak akan pernah berhasil. Atau berhasil juga, tapi kami tidak pernah puas. Tolong Tuhan supaya semua pemirsa mau bekerja sama dengan Tuhan, bekerja dengan rajin, dengan gigih, dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kami, tetapi juga untuk gerejamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.